Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di waktu yang mulia ini antara maghrib dan isya menyimak tentang kelanjutan daripada manasik haji dan umrah. Kita telah mendengar bersama-sama 3 dari 6 rukun haji yang harus ditunaikan. Apabila salah satunya tertinggal ataupun tidak sah, maka tergantunglah haji tersebut, masih berada di dalam hutang si bulan tersebut kalaulah salah satu rukun itu tidak sempurna ataupun tidak dilaksanakan. Ihram, kemudian tawaf, dan juga yang ketiga adalah sa'i, ya. Yang ketiga ini adalah sa'i. Ya, di malam ini kita akan membahas tentang yang namanya sa'i. Nah, sebagaimana kita tahu, setelah seseorang tadi melaksanakan tawaf 7 keliling, kemudian melaksanakan sunnah 2 rakaat di belakangnya maqam Ibrahim, maka dia pun meminum zam-zam, kemudian berjalan mengarah ke arah tempat sa'i. Nah, sa'i adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan, harus dilakukan, ya. Dan apa itu, mengarah ke arah mas'a ataupun sa'i itu dimulakan dari Jabal Safa. Karena kita akan melakukan sa'i, yang mana sa'i itu adalah lari-lari kecil antara 2 bukit yang bernama Safa dan juga dengan Marwah. Safa dan Marwah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah termasuk daripada syiar-syiarnya Allah di dalam manasik haji. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima. Barang siapa yang mengerjakan haji di Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa atasnya apabila dia melakukan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Karena dahulunya orang-orang Quraisy dan terlebih khusus sahabat itu khawatir mereka melakukan sa'i antara bukit Safa dan Marwah, ada masih di sana kesan dan puing-puing berhala. Khawatir ini ada sesuatu penyembahan selain Allah. Maka Allah menegaskan tidak ada dosa sekalipun apabila seseorang ini berlari-lari kecil ataupun sa'i antara bukit Safa dan bukit Marwah. 6. Kemudian sa'i setelah tawaf, yang kita telah jelaskan bahwasanya tawaf orang yang pertama datang ke Mekah ada 2 jenis. Ada tawaf qudum untuk orang yang hajinya qiran dan haji ifrad, dan tawaf umrah bagi orang yang hajinya dengan haji tamattu, ya tak? Ya. Maka setelah itu orang ini akan melakukan yang namanya sa'i. Kalau yang tamattu tadi tawafnya tawaf umrah, maka sa'inya juga adalah sa'i umrah. Sa'inya sa'i umrah. Kalau yang qiran dan juga ifrad, maka sa'inya ini adalah sa'i haji, rukun haji. Kalau yang tamattu tadi rukun umrah, ya. Kalau orang yang qiran dan ifrad, maka di sini sa'inya adalah sa'i haji. Nah, sa'i haji yang rukun itu
Itu boleh dia dahulukan sekarang habis tawaf qudum dia sa'i, ataupun dia mengakhirkannya nanti di hari lebaran setelah melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf itu ada 3 ya. Tawaf qudum, tawaf ifadah yang wajib, yang rukun, dan yang terakhir tawaful wada'. Tawaf qudum hukumnya apa? Sunnah ya. Tawaf ifadah rukun. Tawaful wada' hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi orang yang ingin sudah berihram dengan qiran ataupun ifrad setelah tawaf qudum, boleh dia langsung sa'i, sa'inya sa'i rukun, boleh dia mengakhirkannya nanti setelah tawaf ifadah di hari lebaran, boleh. Bahkan alim ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan afdolnya sekarang setelah sa'i langsung tawaf, setelah tawaf qudum langsung sa'i. Ini seperti Syekh Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i memilih ini karena apa? Karena Nabi mengerjakan itu. Imam Romli dari mazhab Syafi'i memilih hendak afdalnya sa'inya itu diakhirkan setelah tawaf ifadah. Afdalnya seperti itu dengan alasan-alasan yang akan kita jelaskan nantinya. Taib. Kalaulah setelah tawaf kemudian sa'i, maka tata cara sa'i tersebut bagaimana? Dia pun akan memulai daripada Bukit Sofa. Katakanlah ini Sofa, yang ini Marwah ya. Ini Sofa, ini Marwah. Maka dimulakan dari mana? Sa'inya dari Bukit Sofa. Kemudian pergi ke Bukit Sofa, sebagaimana sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dari manakah kita memulai sa'i itu?" Nabi menjawab, "Ibda'u bima bada'allahu bih." Mulaikanlah sebagaimana Allah memulakannya, penyebutannya dalam Al-Qur'an. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Innas Safa wal Marwah." Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi yang mana duluan? Safa dulu ya. Bukit Safa. Jadi mulai sa'i itu dari Bukit Safa, naik. Sekarang gunungnya udah tinggi betul sudah. Biasa seperti ini. Itu Bukit Safa. Sampai ke sana itu langsung menghadap ke kiblat. Karena ketika di sana Ka'bah, dia akan membelakangi Ka'bah ketika menuju Bukit Safa. Naik ke atas kelihatan itu Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah bertahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian berdoa dengan doa sebelum memulai sa'i. Ya. Sebagaimana tawaf sunnah untuk berniat ya. Sa'i begitu juga sunnah untuk berniat, karena waktu miqat sudah niat duluan ya. Kita ulang lagi ya sebagai mempertegaskan. Niat pertama ihram itu sudah mewakili niat-niat yang berikutnya. Untuk tawafnya, untuk sa'inya. Jadi sunnah sekarang nawaitu as-sa'i. Aku niat untuk sa'i bil haji, untuk haji ataupun umrah bagi orang yang tamattu'. Naam. Kemudian turun dari Bukit Safa. Dari Bukit Safa turun sambil bertahlil, sambil bertakbir, sambil berdoa. Tidak bertalbiyah ya. Tawaf dengan sa'i itu tidak talbiyah. Jangan waktu sa'i labbaik Allahumma labbaik sebenarnya. Enggak, Di sini berdoa, justru dia berdoa. Nah, enggak jauh dari Bukit Safa itu, katakan Marwahnya di sebelah sana ya, dinding sana. Ini Bukit Safa. Sampai daerah sini itu ada disunnahkan yang namanya berlari. Bukan berlari sebagaimana lari-lari kecil ketika tawaf, tetapi ini berlari yang agak cepat. Kalau sekarang sudah diberi tanda berwarna hijau, jaraknya tidak jauh. Berlari disunnahkan untuk laki-laki saja, walaupun faktanya perempuan pun berlari di sana. Laki-laki saja yang berlari ya. Berlari sampai sana, terus jalan lagi biasa, jalan biasa sampai naik ke Bukit Marwah. Apa hikmah daripada ini? Hikmahnya adalah ketika Sayyidatuna Hajar, istri
istri Sayyidina Ibrahim melahirkan Ismail, kemudian ditinggal oleh Sayyidina Ibrahim di samping Ka'bah. Di Hijr Ismail tadi yang kita ketahui, Hijr Ismail itu tempat lahirnya Sayyidina Ismail. Ditinggallah Ismail ke sana, lari ke Bukit Safa dan Marwah, ingin mencari apa? Sumber mata air. Karena ini bayi baru lahir, sedangkan ibu memerlukan makanan dan minum. Ibrahim telah meninggalkan mereka dengan perintah Allah. Ya. Akhirnya naiklah ke Bukit Safa Sayyidatuna Hajar, istri Sayyidina Ibrahim. Melihat anaknya dilihat. Ketika sampai di tempat yang mana kita disunnahkan berlari tadi, ketika turun tempat itu tertutupi oleh bukit. Sehingganya Nabi Ismail yang masih bayi itu tidak kelihatan. Akhirnya beliau berlari cepat. Jarak yang agak pendek ini sampai ke seberangnya itu tempat di mana disunnahkan kita berlari itu, terlihat lagi Sayyidina Ismail. Stop, jalan lagi beliau sambil mencari-cari, sambil melihat di anaknya dari kejauhan. Nah, subhanallah, ini hikmahnya ya. Hikmahnya akhirnya tempat itu diabadikan dan dijadikan dalam syariat orang yang sa'i untuk berlari. Karena apa? Karena ketika turun Sayyidatuna Hajar itu Sayyidina Ismail tidak kelihatan, tertutupi oleh bukit. Akhirnya beliau berlari cepat-cepat supaya Ismail itu bisa dikontrol dari kejauhan. Bisa difahami hikmahnya ya? Begitu juga baca doa terus sampai ke Marwah. Terus kembali lagi dari Marwah ke Safa. Berapa jumlah bilangan kita sa'i? 7. Sebagaimana tawaf 7 kali. Kalau tawaf start dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad itu 1 kali putaran. Kalau sa'i dari Safa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Bukan Safa, Marwah, Safa baru 1, enggak. Safa ke Marwah itu 1 kali, Marwah ke Safa yang kedua, Safa Marwah lagi ketiga, Marwah Safa keempat. Jadi akhirnya 7 kali itu bermulanya startnya dari Safa, akhirnya di mana? Marwah. Jadi setiap bilangan ganjil itu dari Safa ke Marwah, setiap bilangan genap dari Marwah ke Safa. 1, 3, 5, 7 itu dari Safa ke Marwah. Marwah ke Safa 2, 4 dan 6. Ya. Taib. Sama halnya tempat berlari tadi disunnahkan untuk laki-laki, ya. Ketika turun dari Marwah akan ada lagi tanda hijau itu. Insyaallah nanti akan kita lihatkan di proyektor. Warna hijau itu berlari lagi. Jadi bukan dari Safa saja ke Marwah disunnahkan untuk berlari. Begitu juga dari Marwah ke Safa nanti sampai di titik itu berlari juga. Ya. Tempatnya bersebelahan aja. Kalau di sini ada, di sebelah situ juga ada. Ya. 6. Begitu halnya apabila sudah dari Safa sampai ke Marwah itu naik ke atas bukitnya, walaupun sekarang sudah tidak tinggi betul, sudah naik, itu akan terlihat Ka'bah. Melihat ke Ka'bah sambil bertakbir, sambil bertahlil Allahu Akbar, la ilaha illallah, berdoa dengan doa. Kemudian lanjut lagi. Satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu banyak orang yang tidak berhati-hati dalam melaksanakan sa'i, sehingga kan belum mentok sampai ke tempat ujung bukit Marwah ataupun ujung bukit Safa itu sudah belok. Sudah belok. Itu harus sampai ujungnya mentok baru jalan kembali ke Safa. Begitu juga dari Marwah ke Safa, sampaikan mentok ke Safa. Karena di sini bukitnya, di situ ada bundaran tiang seperti ini. Di sini bukitnya, startnya, orang itu banyak berputar di sini. Yang lebih parahnya lagi, yang menjadi pemisah antara jalur dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, tengah-tengah itu ada 2 line, ada 2 jalur untuk yang memakai kursi roda ataupun motor metik yang kecil itu. Jadi disewakan sekarang itu. Nah, itu lebih parah lagi, itu di sini. Ini bukitnya di sini,
Ini tadi untuk tiang, karena orang berputar di sini yang untuk kursi roda ataupun metik itu di sini. Akhirnya orang-orang yang tawaf di tempat jalurnya kursi roda beloknya di sini, tidak sampai ke sini, tidak dihitung sa'i. Tidak dihitung sa'i. Ini perlu diperhatikan ya. Baik yang umrah, baik yang haji, jangan sampai terikut-ikut. Oh, orang kan belok ke situ. Kita kan sudah belajar, harus sampai ke bukit Sofanya, harus sampai ke bukit Marwahnya. Wih, jauh, enggak jauh, tambah sedikit aja paling. Antara mungkin, minta maafnya, dari sini ke tiang yang kedua itu, yang dari sini ke tiang dua masjid itu, sampai situ aja nambah keliling. Wah, capek, baik di sini aja langsung. Apa maknanya? Biar ringkas tapi tidak sah, ringkas tapi tidak sah sa'inya. Jadi itu perlu diperhatikan. Naam. Kemudian juga syarat-syarat sa'i, syarat-syaratnya adalah harus menyempurnakan yang kita sebutkan tadi, betul-betul bukitnya sempurna, di sofanya juga, marwahnya juga, tidak boleh setengah-setengah. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Kalau lagi sa'i mau ke tandas, cari WC, akhirnya di stop, keluarlah dia, kembali dia, di mana tempat di stop, dia sambung sa'inya. Tidak perlu lagi untuk mengulang. Ya, bisa dipahami? Kayak tawaf. Kan tawaf seperti itu, di mana dia di situ berhenti karena tubuhnya sebelah kirinya tidak menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, ataupun batal wudunya, berwudu dia nyambung tawafnya. Sa'i seperti itu juga, di mana dia stop, dia keluar, nanti balik menyambung lagi. Menyambung. Sa'inya terus seperti itu. Dan harus memulai daripada sofa. Bilangan ganjilnya dari sofa dan bilangan genapnya dari marwah. Ya. Pernah dulu ada orang menghitungnya salah. Sofa marwah ke sofa itu satu. Akhirnya berapa kali? 14 kali. 14 sa'i. Ya, karena ada bertanya tadi. 6. Ayo. Dan juga syaratnya harus 7. Kalau ragu bagaimana? Kalau tawaf seperti sholat, ragu ini 6 ke 7? 6, ya kan? Ambil bilangan yang paling rendah. Begitu juga sholat, ini rakaat ketiga kan keempat? Rakaat ketiga. Kalau sholat seperti itu, rakaat ketiga kan keempat? Ketiga, jangan ambil 4. 3, nanti terakhirnya sujud sahwi. Kalau tawaf begitu juga, ini ke-6 kah ke-7? Ini ke-5 kah ke-6? Ke-5. Ini ke-6 kah ke-7? 6. Ambil yang rendah. Tapi tawaf tidak ada sujud sahwi lah. Habis tawaf sujud sahwi. Kenapa sujud? Lupa tadi. Ini bukan sholat. Kalau tawaf tidak ada sujud sahwinya. Nah, kalau sa'i bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kalau kita sudah bisa menentukan bahwasanya bilangan ganjil dari sofa ke marwah, marwah ke sofa itu adalah bilangan genap, maka mustahil orang ini ragu, ini ke-6 kah ke-7? Ya enggak? Ke-6, ganjil, berarti apa ini? Aku di mana sekarang ini? Ke sofa ke marwah kah? Ke marwah ke sofa? Bisa difahamkan? Nah, mungkin ini ke-6 ke-7. Kalau ini ke-5 kah ke-7? Nah, ini masuk akal. Ketika aku sekarang dari jalur sofa ke marwah, ini ke-5 kah ke-7? Ini masuk akal. Ini jalur sofa ke marwah, ini 5 kah 6 lah? Mustahil 6 di sini. Nah, mustahil ke 6 itu antara sofa marwah. 5 kah 7 masuk akal. 4 kah 2 masuk akal. Tapi kalau 5 ke 6 atau 6 ke 7 ini tidak masuk akal. Ya. Kalau ini 5 ke 7, kita ambil yang paling bilangannya paling rendah 5. Ya, tambah lagi nanti. 6.
Allahu Akbar. Kemudian juga satu hal yang perlu diperhatikan, khilaf antara alim ulama dalam pelebaran jalur antara Safa ke Marwah. Ya. Antara Safa ke Marwah itu ada pelebaran. Sehingganya banyak alim ulama yang mengatakan jalur yang ada antara Safa ke Marwah yang lurusan itu tidak semuanya itu masuk bagian Bukit Safa. Nah, sehingganya lebih berhati-hati Safa yang qadim, yang lama itu yang lebih mepet ke arah tempat jalurnya kursi roda. Berhati-hati, ini lebih selamat. Walaupun ada sebagian yang berpendapat bahwa jalur yang dari Safa ke Marwah itu seluruhnya itu adalah Bukit Safa yang lama, tetapi banyak jumhur ulama mengatakan separuhnya saja yang arah ke mana ini, ke tempat jalurnya kursi roda, itulah Safa yang lama. Makanya kalau sa'i antara Safa dan Marwah itu merapat aja ke arah mana? Ke arah lewatnya kursi roda, ataupun dalam kursi roda itu sendiri di jalurnya, tidak jadi masalah. Bisa difaham lah? Jangan malah merapat ke sana. Oh, ini orang berdesak-desakan. Wah, ini tidak banyak lari ke sini. Nah, itu beda dengan Marwah ke Safa. Dari Marwah ke Safa itu jalurnya semua masuk jalur qadim, jalur lama semua. Boleh mau ke arah sini, mau ke arah sana, sah semua. Tapi perlu diperhatikan antara Safa ke Marwah itu usahakan dempet ke arah mana? Jalur yang tengah. Nanti dengan gambar akan kita lebih jelas. Nanti kita melihat di gambarnya. Bisa difaham ya? Nah. Kemudian juga syarat sahnya daripada sa'i harus tawafnya sah. Kalau tawaf sebelumnya tidak sah, walaupun sa'inya sempurna, sa'i pun menjadi batal sebagai batalnya tawaf. Tawafnya cuma 6 saja. Tawafnya tadi sempat terkentut. Wah, putaran terakhir sempat terkentut. Sudah mau dekat Hajar Aswad, terkentut. Biar aja sudah. Sahkan aja sudah. Capek juga ini kalau keliling lagi satu putaran lagi, sahkan aja sudah. Iya, betul. Itu memang tidak sah. Nanti efeknya kepada sa'i pun juga akan sah juga. Syarat sahnya sa'i haruslah sah tawaf sebelumnya. Ya. Taib. Sunnahnya sa'i muwala ini apa? Terus tuh. Lanjut. Safa Marwah Safa sampai 7 kali. Sunnah. Safa Marwah Safa, capek duduk dulu. Tidur dulu. Nah, pas azan zuhur salat dulu, nah jadi masalah. Tidak wajib harus berurutan langsung sekaligus 7 kali sa'i. Tidak wajib. Berhenti boleh. Oh, mau ke hotel dulu. Hotel dekat aja sebelah ini. Hotel dekat Safa, tidur dulu. Tinggal 2 kali. Kenapa? Capek, sakit betul ini kaki. Kampuh anunya, asam urat. Akhirnya ke hotel dulu, istirahat. Kembali lagi menyempurnakan 2 kali lagi, boleh, tidak menjadi masalah. Ya, sunnah hukumnya. Satrul aurah, menutup aurat juga sunnah hukumnya. Dan juga sunnah dalam keadaan bersuci. Beda dengan tawaf. Tawaf wajib dalam keadaan suci. Kalau sa'i tidak wajib. Wanita yang setelah selesai tawaf tiba-tiba nanti aja sa'inya lah, sore-sore aja ke hotel dulu. Pas ke hotel tak lama datang bulan. Waduh, kenapa enggak dari tadi aja lah sa'i? Datang bulan ini. Enggak apa-apa datang bulan. Pasang pembalut sa'i. Oh, itu kan masjid. Mas'a tempat sa'i bukan masuk wilayah Masjidil Haram. Itu luar, walaupun bangunannya nempel ya. Bangunannya nempel. Apa bedanya? Istilahnya ini perluasan masjid sampai ke jalanan sana. Jalanan, tapi bangunannya nempel dengan masjid. Walaupun dia nempel tapi bukan bagian masjid.
Begitu juga tempat sa'i antara Safa dan Marwah, Marwah ke Safa, itu bukan masuk daripada wilayah dalam Masjidil Haram, walaupun satu atap. Bedanya dikit aja, berapa itu sudah itu Masjidil Haram ini tempat sa'i. Karena dulunya adalah bukit, bukit di luar daripada Masjidil Haram, walaupun sekarang bangunannya satu bersambung. Jadi wanita yang haid melaksanakan sa'i dalam keadaan haid sah sa'inya, sah ya. Walaupun duduk sana enggak masalah, itu bukan termasuk masjid. Naam. Kemudian sunnahnya berjalan, kecuali orang yang uzur. Kadang-kadang ada uzur. Coba-coba sekalian naik apa? Naik metik. Naik metik. Berapa rial sekarang? Enggak tahu, mungkin 300-an rial. Ataupun nyewa kursi roda. Afdalnya berjalan kaki walaupun jauh itu. Namanya saja ingin melaksanakan ibadah haji. Kalau mau santai, mau enak ya di rumah aja. Ini namanya ibadah badaniyah, ibadah yang memerlukan fisik. Ya. Nah. Kemudian setelah melaksanakan sa'i, bagi yang umrah, ini haji mutamattu', yang mutamattu' dia hajinya umrah dulu kan? Ya. Tawaf, sa'i, apa yang dia buat sekarang? Menggunting. Kapan mengguntingnya? Setelah selesai Marwah. Biasanya di ujung Marwah itu banyak tukang-tukang cukur. Sudah keluar dari sana tinggal semua cukur aja. Ya, bertahallul. Orang yang tamattu' melaksanakan umrah langsung bertahallul sudah. Lepas kain ihramnya, pakai pakaian biasa. Sudah menunggu dekat-dekatnya hari Arafah, baru dia berihram lagi haji. Yang qiran dan ifrad tidak boleh mencukur, tidak boleh. Karena ihramnya yang ifrad hajinya belum selesai, belum wukuf lagi, belum ini lagi. Dia ihramnya belum selesai. Begitu halnya juga dengan qiran yang menggabungkan haji dengan umrahnya, tidak boleh bercukur. Ada melihat orang bercukur juga, nggak kena dam sudah. Bercukur sebanyak rambut itu kena dam. Jadi jangan sampai ikut-ikutan. Ikut jenisnya sekarang aku umrah kah, haji tamattu' kah, haji qiran, haji ifrad. Kalau jenis hajiku haji ifrad, haji qiran, maka tidak boleh bercukur. Kalau aku ini haji tamattu' yang kulakukan sa'i dan sa'i umrah, maka langsung bercukur. Nah, dan juga di antara syaratnya betul-betul sa'inya itu adalah berjalan untuk sa'i, bukan hal yang lain. Sebagaimana tawaf, kehilangan rombongan sambil cari di sa'i, mana rombonganku inilah sebelah sana juga. Mana? Wah, tidak sah sa'i. Karena berjalannya maksudnya bukan sa'i, tetapi mencari rombongan. Ataupun berjalan sambil menanya WC. Mana WC lah? Berjalan, udah tahu mana WC lah. Sampai ke Marwah, WC di sana. Sampai Marwah sekalinya. Sudah ini berarti terhitung sudah? Tidak terhitung. Karena apa? Perjalanannya itu bukan untuk sa'i, tapi mencari WC. Jadi paham lah? Ya. Ya boleh sambil kita dilihatkan ini gambarnya yang berkaitan dengan sa'i. Kelajuan. Ya. Nah ini kelihatannya dari Marwah ke Safa ini. Ya, dari Marwah ke Safa ini. Nah ini, bukan. Coba yang berikutnya.
Oh ya. Ini dari Safa ke Marwah. Ini bukit Safa di sini. Allah, salah. Nah, ini yang hijau tadi nih. Di sini sunnah berlari. Tapi ini kok pendek, kelihatannya bukan, sebentar ya. Ini bukit Safa. Nah, sampai sini. Nah, sa'inya sampai sini, sampai dinding ini. Nggak perlu apa ini dipanjat nih, langsung naik gunungnya. Nah, ini sudah termasuk ini. Sudah sampai sini. Kalau tingkat ini itu masih kelihatan. Tingkat bawah bedroom itu masih kelihatan. Tingkat 1 atas, tingkat 2, tingkat 3 itu sudah tidak kelihatan lagi ini. Ini karena sampai sini saja, itu hanya ada tanda saja nanti. Itu perlu diperhatikan, ada tulisannya di situ. Bukit Safa, harus lewat situ. Nah, ini Bukit Safa. Nah, ini yang kami bilangkan tadi ini. Banyak orang yang berputar di sini. Nah, tidak sampai ke sini. Bisa dipaham kan? Tiang ini ya. Ini tiang bukan batas, ini tiang untuk menyangga atap saja. Nah, akhirnya banyak orang yang terkecoh, akhirnya belok di sini. Berapa ada jauhnya di sini? Dekat. Sampai ke sini, belok ke sini. Sampai di sini, lihat ini kemana? Kenapa orang ini menghadap ke sana? Ini menghadap ke arah Ka'bah. Datang dari Marwah ataupun habis tawaf ke sini dulu, menghadap Ka'bah ke sana. La ilaha illallah, Allahu akbar, berdoa. Selesai dia berdoa, dia akan masuk ke arah sini, mulailah sa'i. Nah, dari sini terus Jabal Safa. Nah, ini bagian atas ini. Bagian atas ini, sehingga tidak kelihatan. Ini Marwah. Kalau Marwah masih bisa tidak di apa namanya ini? Tidak di dinding sama kaca oleh mereka. Jadi batu-batunya itu masih ada. Bisa naik ke atasnya. Ini Marwah. Jadi sampai ke sini, di sebelah sini ada juga ini tiang. Ada orang yang belok di sini aja. Padahal harus sampai ke arah ini. Naik ke sini. Jabal Marwah, dari sini. Di sini dia akan stop, lihat orang ini berdoa mengarah kiblat ke sana, Ka'bah. Nah, ini berdoa. Dari sini tadi dari Safa belok ke sini, Marwah stop. La ilaha illallah, Allahu akbar, berdoa sambil melihat Ka'bah. Kemudian turun, start lagi dari Marwah ke Safa dari sini. Jalan, ini turun ini. Lereng. Nah, ini yang kita bilangkan tadi ini ya. Nah, ini kita bilangkan tadi. Ini yang dinamakan tempat di mana kita sunnah berlari. Sudah ditandai dengan warna hijau. Dari sini ke sini. Tidak jauh ini. Dinamakan dengan milul akhdar. Mil itu artinya tanda yang berwarna hijau. Milul akhdar. Sini kita berlari. Jadi sepanjangan jalur itu di bawah apa ini tanda hijau ini aja. Selesai sini sudah. Kalau bawa istri, bawa anak, bawa orang tua yang perempuan yang lemah, kita berlari, kita tunggu di sini. Jangan kita tinggalkan. Mentang-mentang semangat ini, sunnah, ketinggalan, tidak tahu di bininya sudah di mana. Karena mereka tidak berlari, mereka jalan aja di sini jalan. Kita yang sunnah untuk berlari. Nah, ini juga Milul Akhdar. Ini dari Safa ya. Ini bukan dari Marwah. Karena Marwah tidak ada ininya. Ini dari Safa. Nah, dari sini jalan. Ini memang ada tangga sembarangan. Kalau yang sebelah sini tidak ada ininya. Maksudnya tidak kelihatannya. Kelihatannya dari sebelah sana. Nah, ini yang dari Marwah. Ini yang kami bilang tadi lah. Jalur kursi roda. Di tengah ini boleh kita lewat sini, boleh. Nah, tapi jalannya di pinggir-pinggir lah, karena kursi-kursi rodanya itu laju semua.
Karena orang apa? Mengejar burongan. Mengejar itu berlomba-lomba itu. Jahat bilangnya. Pinggir. Karena orang berlomba-lomba, selesai ini siapa lagi? Untung, pokoknya untung besar. Banyak pekerja-pekerja ini orang Yaman. Kalau kami tanya, kadang dia pura-pura bahasa kami dari Saudi, tapi bahasanya kita paham. Antum bohong, ini antum Yaman. Saya tahu Pak Ani logatnya. Gua tahu lagi. Kita tinggal di Yaman. Nah, di sini. Nah, dari sini kan ini dari Marwah ke Safa ini. Nah. Jadi berjalan di sini. Nah, ini yang kami bilang tadi. Kalaulah ini dari Safa ke Marwah, ini bagian ini khilaf menjadi alim ulama. Perluasan ini apakah masih kawasan Bukit Safa atau enggak? Kebanyakan ulama mengatakan di sini tidak termasuk. Termasuk ulama-ulama mereka di sana yang masih menganut pemahaman mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya apa? Antisipasinya sa'inya ke arah sini. Mungkin di luar sini dempet ke sini ataupun masuk ke sini sekalian. Supaya lebih aman karena tempat ini masih khilaf. Ya. Jangan mentang-mentang di sini penuh, sini kosong. Bagus dari sini aja. Nah, ini sama juga. Nah, ini tempat orang lewat ini, itu orang kursi roda. Nah, ini tempat kursi roda yang kita sebutkan tadi ya. Nah, ini. Ini ada garis tengah juga ini, pagar. Ini yang dari sini, ini yang dari sana ini. Nah, ini berarti dari Safa. Karena apa? Karena mil ahdarnya di sini. Karena yang tempat berlari itu lebih dekat ke mana? Ke Bukit Safa, bukan lebih dekat ke Marwah, bukan di tengah-tengah ya. Lebih dekat ke Bukit Safa itu di sini. Nah, ini orang pakai ini semua. Kalau sekarang tidak berdorong lagi, ada masih memakai kursi roda. Sekarang sudah ada sewaan di area sini, menyewa motor apa? Nyupir sendiri. Nah, Mamarul Arabat, tempat lewatnya apa? Kursi-kursi roda. Ini sudah. Nah, ini jauh ini, masih Marwah. Ini Safa. Area sini kita berlari. Nah, berlari sampai bawah sini. Kemudian kita jalan seperti biasa. Dan sunnah setiap naik bukit sampai dekat Marwah, baca ayat Quran, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Ketika ke Marwah, nanti ke Safa begitu juga. Hanya lain lagi ini Jabal Nur. Yang di dalamnya ada Gua Hira. Di mana Nabi beribadah di sini sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Ini Gua Hira, begitu kecilnya. Ya. Jabal Nur, rumah sakit apa ini? Ini Ghor Thur. Gua Sur. Gua Sur di mana di tempat bersembunyinya Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq ketika hijrah. Jadi katakanlah ini Madinah, ini Makkah. Gua Sur itu di sini. Jadi bukan antara Makkah dengan Madinah. Jadi Rasulullah itu balik ke sini dulu. Ini kata ahli sirah bahwasanya Rasulullah walaupun seseorang yang dijaga oleh Allah, kekasihnya Allah, tapi mengajarkan kepada umatnya bagaimana untuk mengatur siasat dalam keselamatan diri. Boleh saja Rasulullah langsung keluar. Siapa yang mau melawan? Aku dijaga Allah. Bisa. Tapi justru Rasulullah bersembunyi di mana? Di Gua Sur. 3 hari 3 malam di sana. Ya. Gua Sur ini subhanallah, tingginya minta ampun. Tingginya minta
Ampun, ada beberapa tempat yang bertangga, ada tempat yang tidak bertangga. Yang naik sini akan merasakan bagaimanakah pengorbanannya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, bagaimanakah pengorbanan anaknya Abu Bakar Siddiq, Sayyidatuna Asma, yang selama 3 hari 3 malam mengantar makanan, yang ketika itu dalam keadaan hamil 8 bulan. Hamil 8 bulan. Kata Habib Umar, sebagian orang yang ikut dengan kita naik ke atas ini bilangnya, pertama kali dan terakhir kali. Begitu tingginya, tidak mampu sampai ke atas ini, capek betul. Al-Hajun, Hajun pekuburan Ma'la ya. Di sini dan kuburnya Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin, inilah kuburnya yang masih ditanda dengan pohon. Ini kuburnya. Wallahu a'lam. Ya, ada beberapa menit lagi. Boleh sambil menunggu waktu Isya kalau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Kalau tawaf itu ada namanya tawaf tatawwu ya. Boleh kita tawaf begitu aja, datang ke Masjidil Haram tawaf boleh. Tapi tidak ada yang namanya sa'i tatawwu. Aku mau sa'i lah 7 kali. Tidak ada istilahnya. Kalau tawaf ada. Mau kemana? Ke Masjidil Haram ngapain? Mau dapat cari-cari pahala sa'i lah 7 kali ini. Tidak ada. Adanya tawaf saja. Kalau sa'i tidak ada ya. Kalau sa'i tidak ada. Nah, Bismillah, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kalau yang ini sambil ditulis juga bisa kalau ada pertanyaan. Kalau umroh ini tahu kan ada bawa anak kecil ya. Ya. Ada bawa bayi. Kalau berundingan sekolah boleh masuk ke tahun sekarang nggak, jadi bayinya masih terus. Ini gimana kita kan tidak sendiri, apakah tidak berusaha kita membawa bayi masih kecil. Saya kira ada bayi. Ya. Sekolah kan ada lagi Itu sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana ditanyakan oleh beliau, kalau membawa bayi yang masih pakai pampers bagaimana? Bukankah kita mengetahui bahwasanya syarat sahnya tawaf harus suci badan, pakaian dan tempat. Tempat kita bertawaf itu suci, badan kita dalam keadaan suci dan pakaian kita suci. Sekarang anak itu kita gendong. Bagaimana hukumnya? Nah, ini yang dipermasalahkan oleh fuqaha. Kalaulah membawa anak seperti itu, sebelum dibawa ke sana sudah disiapkan, dibersihkan dulu, kemudian bawa. Dalam keadaan tawaf, lantas dia buang kotoran, maka segeralah untuk dibersihkan. Apalagi kalau anak tersebut diniatkan untuk ditawafkan, jangan sampai dibiarkan. Oh, biar aja ini anak kecil dimaafkan, betul. Tetapi syariat juga harus dimuliakan. Di sana ada beberapa hal yang syariat masih memberikan uzur, ada beberapa hal yang syariat justru tegas di dalamnya. Seperti hal yang seperti ini, maka harus dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Kalau enggak ya ditinggal aja. Kalau enggak dibawa ke sana dan ketika mau sholat saja. Kalau merepotkan. Kalau lebih karena sekarang ini kan stroller sudah tidak bisa masuk lagi seperti dulu. Stroller paling bolehnya itu di atas. Kita pernah itu tawaf di atas, tapi payah. Kalau yang tingkat yang setara dengan maqaf tempat kita tawaf itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Jangankan itu, kalau kita membawa kursi sendiri pun tidak boleh. Orang pakai kursi roda yang pakai mesin, beli sendiri tidak boleh. Kalau mau sudah disediakan sekarang oleh pengurus Masjidil Haram, itu pun juga kalau minjam pun harus ditulis namanya. Pokoknya agak rumit.
Dan juga kadang-kadang kalau orang yang bahasanya kurang ini tidak dipercayai sama mereka. Nah, kita bilang dengan kalau sudah mau minjam itu sudah pakai gaya Arab aja sudah. Nah, pasti kembalikan dengan gaya-gaya Arab. Oh, dia yakin oh ini kayaknya seperti Arab ini. Ya sudah, akhirnya dikasihkan seperti mereka seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Harus menurut dalam keadaan suci. Nah, ada soalan berikutnya? Jadi sa'i tadi ini kalau habis qudum boleh orang yang qiran dan ifrad dia sa'i rukun. Boleh juga diakhirkan ya. Diakhirkan kapan? Setelah melaksanakan tawaf ifadah nanti. Hari lebaran hari ke-10 dia ke Masjidil Haram tawaf ifadah baru dia sa'i boleh. Alasannya Ibnu Hajar mengatakan kenapa lebih afdal didahulukan sa'inya setelah tawaf qudum karena Rasulullah mengerjakan hal yang demikian. Imam Romli mengatakan kenapa lebih afdal sa'inya itu diakhirkan setelah tawaf ifadah karena apa? Karena sa'inya ketika itu dalam keadaan seseorang ini bebas dari hal-hal yang membatalkannya ketika tawaf. Mananya apa? Orang tawaf ifadah itu boleh nanti dalam pakaian ini sudah, pakaian biasa, berjahit, tak menjadi masalah. Jadi untuk mengantisipasi diri dari batal, pakai kaos kaki, pakai kaos tangan. Pernah itu ada kejadian kan, wah sudah selesai semua ini, tahallul awal dia. Kita ceritakan apa itu tahallul awal, tahallul sani akan kita sebutkan. Sudah tahallul awal, kalau sudah tahallul awal boleh lepas kain ihram, lepas pakai gamis, pakai ini semua. Wah, akhirnya dia istilahnya seperti menunjukkan madhabnya ya, madhab Syafi'i. Kalau sudah tahallul awal boleh pakai ini. Akhirnya badannya seperti dibungkus semua. Supaya apa? Tawafnya sah, tidak tersentuh dengan wanita yang bukan muhrimnya. Pakai sarung tangan, pakai tutup semua, berjaket. Mukanya dia kelihatan begini. Nah, jadi kalau siapa yang menyentuh, tidak apa-apa ini. Sah memang sah sudah karena sudah tahallul awal. Akhirnya dia pun tawaf. Baru berapa putaran datang perempuan. Datang menghampiri dia langsung megang hidungnya. Nagatuk ya Syafi'i katanya. Aku batalkan wudumu wahai madhab Syafi'i. Ternyata perempuan itu orang yang faqihah, orang yang apa? Yang pintar. Yang paham fikih. Wah, ini pasti Syafi'i ini bilangnya kan. Tapi kok sok begitu kan? Kumpau lah orang perawi ini kan. Sampai ini semua. Wah, langsung pegangnya hidungnya. Batal juga kan. Wallahu a'lam. Sudah enggak waktu ya? Ya insyaallah kita cukupkan dulu ya malam ini. Insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan dengan 2 rukun lagi, yaitu rukun yang paling mulia, yang agung, itulah rukun wukuf di Arafah, dan juga yang berikutnya adalah rukun menggunting. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan zahir batin. InsyaAllah kita kembali lagi di besok hari pada fajar InsyaAllah Ta'ala. Al-Fatihah.